Lamongan, Jawa Timur. Oke anak-anak, selamat datang di media pembelajaran matematika. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, kali ini topik yang akan kita bahas adalah tentang barisan aritmatika. Dan untuk sasarannya adalah bagi peserta didik kelas 10 fase E di semester ganjil. Tujuan pembelajaran pada video kali ini yaitu 1. Peserta didik dapat menjelaskan tentang barisan aritmatika. Kemudian, peserta didik dapat menentukan rumus suku ke N dari suatu barisan aritmatika. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan aritmatika. Nah, sebelum belajar tentang barisan aritmatika, kalian tentunya harus mengingat apa itu barisan bilangan. Di sini, barisan bilangan adalah pola bilangan yang disusun berdasarkan aturan tertentu. Nah, pada barisan bilangan, kalian akan mengenal tentang suku ke-1 yang dilambangkan dengan U1, kemudian suku kedua dilambangkan dengan U2, suku ketiga dilambangkan dengan U3, sampai dengan suku ke N yang dilambangkan dengan UN. Sehingga, barisan bilangan dapat dinyatakan dalam bentuk umum yaitu U1, U2, U3, sampai dengan seterusnya yaitu UN. Contoh, misalkan kita punya barisan bilangan 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Nah, di sini 2 disebut sebagai U1 atau suku ke-1. Kemudian 4 disebut U2 atau suku ke-2, 6 disebut U3 atau suku ke-3, 8 disebut U4, 10 disebut U5, sampai dengan seterusnya. Nah, setelah itu baru kita masuk ke pengertian barisan aritmatika, yaitu suatu barisan bilangan yang selisih setiap dua suku berurutan selalu tetap atau konstan. Nah, bilangan yang tetap tersebut disebut dengan beda atau selisih dan dilambangkan dengan B. Contoh, misalkan ada barisan aritmatika 1, 4, 7, 10, 13, dan seterusnya. Pada barisan ini, suku berikutnya diperoleh dari suku sebelumnya ditambah 3. Nah, kenapa demikian? Dapat kita lihat bahwa dari suku pertama yaitu 1 ke suku kedua yaitu 4. Dari 1 ke 4 ini dapat ditambah dengan 3. Begitu juga dari 4 ke 7 juga dapat ditambah 3. Sehingga dapat dikatakan bahwa beda sukunya adalah 3 atau B sama dengan 3. Kita dapat menentukan rumus suku ke N dari barisan aritmatika, yaitu suatu barisan dengan suku pertama atau dilambangkan dengan A dan beda atau dilambangkan dengan B, maka rumus umum dari suku ke N suatu barisan aritmatika ditentukan oleh UN sama dengan A plus N dikurangi min 1 dikali dengan beda, di mana UN artinya suku ke N, kemudian A adalah suku pertama, N sebagai nomor suku, dan B sebagai beda. Nah, untuk mencari beda, maka kita dapat menuliskan rumus ini, yaitu B sama dengan U2 dikurangi U1, atau boleh juga dituliskan dengan U3 dikurangi U2, atau bentuk umumnya kita dapat tuliskan sebagai UN dikurangi UN dikurang 1. Contoh, misalkan terdapat barisan aritmatika 2, 6, 10, dan seterusnya. Kemudian kita disuruh untuk menentukan suku ke-14 dari barisan tersebut. Nah, caranya kita harus mencari dulu di mana suku pertama atau A-nya, kemudian beda atau B-nya. Di sini di soal terlihat bahwa suku pertamanya yaitu atau U1 yaitu 2. Kemudian bedanya dapat kita tuliskan menggunakan rumus yaitu U2 dikurangi dengan U1, atau di sini U2-nya 6, kemudian dikurangi U1-nya 2, sehingga 6 dikurangi 2 hasilnya sama dengan 4. Boleh juga kita tulis dengan U3 dikurangi U2, di mana U3-nya adalah 10, kemudian dikurangi U2-nya adalah 6. Hasilnya tetap sama yaitu 4. Kemudian N-nya di sini nomor sukunya ditulis 14 karena yang akan kita cari yaitu suku ke-14. Nah, setelah A, B, dan N-nya ketemu, maka dapat dimasukkan ke dalam rumus suku barisan aritmatika, di mana N-nya ini diganti dengan U14, kemudian A-nya dimasukkan 2, plus N diganti dengan 14 dikurang 1 dikali bedanya 4. 14 dikurang 1 sama dengan 13, kemudian dikalikan 4, hasilnya 52. 52 ditambah dengan 2, maka hasil akhirnya ketemunya adalah U14 sama dengan 54. Masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan aritmatika. Nah, coba dicermati pada gambar 2.3 ini adalah sebuah gedung pertunjukan seni, di mana ini terdapat barisan kursi-kursi, di mana baris ke-1 ada 20 kursi, kemudian baris kedua ada 24 kursi, baris ketiga ada 28 kursi, baris keempat ada 32 kursi, baris kelima ada 36 kursi. Kemudian soalnya kita disuruh mencari jumlah kursi pada baris ke-15.
Caranya yaitu sama. Untuk menentukan banyak kursi pada baris ke-15, terlebih dahulu harus mengetahui suku pertama atau A dan juga beda atau B. Nah, pada soal tadi, suku pertamanya diketahui yaitu baris ke-1 ada 20 kursi, maka A-nya dapat kita tuliskan 20. Kemudian bedanya di sini pada baris kedua ada 24 kursi, kemudian dikurangi dengan baris ke-1 atau usianya 20, maka dapat dituliskan B sama dengan 24 dikurangi 20, hasilnya 4. N-nya 15 karena kita mencari suku ke-15. Setelah A, B, dan N-nya kita ketahui, maka dapat dimasukkan ke rumus barisan aritmatika. UN di mana N-nya diganti 15, kemudian A yaitu 20 ditambah N-nya diganti 15 dikurang 1 dikali dengan bedanya 4. 15 dikurang 1 sama dengan 14, kemudian dikali 4 hasilnya 56. 56 ditambah 20, maka hasil akhirnya dari barisan ke-15 atau U15-nya adalah 76. Selanjutnya, kalian dapat mengerjakan latihan soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada soal cerita tentang perusahaan genteng Bintang Jaya. Kemudian soalnya kalian harus menentukan berapa buah genteng yang dihasilkan sampai dengan bulan ke-5.